Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Glory haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih kalau sampai malam hari ini kami masih ada. Kalau sampai malam hari kami bisa memuji Engkau. Bibir mulut ini bisa mengagungkan Engkau. Ini karena kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Allah baik bagiku. Katakan dengan mulut hati yang tulus di hadapan Dia, Dialah baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Yesus baik bagi. Lebih sungguh katakan Dialah baik. Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Yesus baik. Angkat kedua tanganmu, sekali lagi katakan Dialah baik. Mari sekali lagi katakan Dialah baik. Allah baik. Haleluya. Lama lah siapa. Haleluya. Haleluya. Ya Allah baik. Yesus baik bagiku. Allah bagiku. Yesus baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau sampai malam hari ini kami boleh mengalami kebaikan-Mu. Kalau sampai malam hari ini kami boleh merasakan kebaikan-Mu. Kalau sampai malam hari ini kami boleh merasakan kemurahan-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami rindu malam hari ini kami terus menikmati hadirat-Mu. Kami rindu malam hari ini kami boleh mengalami kemurahan-Mu Tuhan, di mana kami boleh menikmati kehadiran-Mu dalam satu persekutuan ini.
Sebentar sebelum kami pulang, kami mau dengar firman-Mu. Kami rindu lewat kebenaran firman-Mu ini kami semakin dimengertikan, semakin didewasakan. Bahkan kami semakin paham akan kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan kami siap menikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Bersyukur malam hari ini kita ada karena kemurahan Tuhan. Bisa katakan kepada sebelahmu, ini karena kemurahan Tuhan ya. Kalau kita bisa tersenyum, kita bisa berjumpa kembali, kita bisa memuji Tuhan, dengar firman Tuhan di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Saya masih menyambung apa yang menjadi tema kita bulan ini, di mana minggu lalu saya katakan kita harus takut akan Tuhan, amin. Takut akan Tuhan membawa kebahagiaan, kesejahteraan, hidup kita dituntun ya. Makanya kalau kita ini hidup kita bolak-balik ke blowok ya, jatuh bangun, banyak jatuhnya daripada bangunnya, perlu kita koreksi. Sebetulnya di mana sih kesalahan kita ya. Jangan, ini adalah cobaan dari Tuhan ya. Hei, Tuhan tidak pernah mencobai ya. Hanya Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi dalam hidup kita ya. Jadi yang seringkali terjadi masalah itu karena kesalahan kita ya. Takut akan Tuhan, minggu lalu sudah sampaikan, takut akan Tuhan itu rasa gentar, rasa kagum kita akan Tuhan. Seberapa banyak kita yang kagum akan Tuhan, bisa angkat tangan? Yang lebih kagum lagi bisa angkat tangan lebih tinggi lagi. Saya terberkati Bapak Gembala minggu pagi di sekolah minggu mengajak anak-anak itu angkat tangan. Jadi yuk kita biasakan ya, angkat tangan itu tangan diangkat lebih dari kepalanya ya. Ini bukan angkat tangan namanya, apa jenenge? Angkat tangan sampai terasa sakit. Ya. Itu persembahan kita kepada Tuhan, angkat tangan. Sakit turun enggak apa-apa, nanti angkat tangan lagi gitu ya. Walaupun kelek mambu enggak apa-apa Saudara ya. Angkat tangan itu persembahan kita kepada Tuhan ya. Ya mulai sekarang ya, yuk kita biasakan angkat tangan lebih tinggi dari kepala kita ya. Sampai kita terasa sakit ya. Kalau sakit turun dulu, angkat tangan lagi. Yang konyol lagi angkat tangan sampai deples tembok, tangan itu pegang tembok, itu ya enggak benar juga Saudara ya. Nah sekali lagi, takut akan Tuhan itu harus kagum, hormat, respek kepada Tuhan, menaruh hormat kepada Tuhan. Dengan jalan apa? Menjalankan, melakukan firman-Nya, amin. Taat menjalankan firman Tuhan. Nah pertanyaan sekali lagi, siapa tadinya kagum akan Tuhan? Ya. Oke, turunkan tangan ya. Terus pertanyaan sebaliknya, kira-kira siapa dari Bapak Ibu itu yang dikagumi Tuhan ya? Tuhan kagum dengan sampean, ya angkat tangan. Rawani. Saya yakin jenengan kabeh itu rendah hati semua ya. Tidak mau menyombongkan diri ya. Ketika saya menyampaikan ini menjadi pertanyaan, kita mudah dan berusaha kagum dengan Tuhan, amin. Persoalannya, kira-kira Tuhan juga senang enggak dengan kita? Ya. Jangan sampai kasih itu bertepuk sebelah tangan, betul? Satunya ngomong cinta banget, sayang banget. Kemudian yang satu ngomong begini, lah aku enggak ada perasaan apa-apa ya. Kemudian ngomong gimana? Kasihan deh lu. Pernah anak muda alami seperti itu ya? Satunya cinta banget, saya respect, saya kagum dengan sampean, saya itu seneng banget dengan sampean. Tapi ternyata ketika orang yang kita senangi itu ditanya, aku ya biasa, enggak duwe perasaan apa-apa loh kalau wong kuwi ya. Kan kasihan lah. Nah, demikian juga hidup ini. Kita berusaha kagum akan Tuhan, respect, hormat kepada Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan kira-kira ndelok kita, melihat kehidupan kita ini respect enggak? Seneng apa enggak? Ini tugas kita. Nah, malam hari ini kita akan belajar. Ada orang di dalam kisah ini di mana Tuhan Yesus sangat kagum, respect dengan orang itu. Memberikan satu penghargaan. Injil Matius pasal yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-8, kita akan belajar sebentar sebelum nanti kita akan juga akan berdoa lagi. Pasal yang ke-5, yuk kita baca ayat pasal
8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita baca bergantian ya. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, "Pergi," maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, "Datang," maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, "Kerjakanlah ini," maka ia mengerjakannya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu pernyataan daripada Yesus dikatakan di situ, dia mengatakan dia menaruh satu penghargaan kepada perwira itu, dikatakan iman, di ayat berapa itu ya? Ayat 10, mendengar hal itu Yesus pun heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Yesus menaruh penghargaan kepada perwira ini. Yesus menaruh pujian atau dikatakan bangga dengan perwira ini. Dikatakan sesungguhnya di antara umat Israel tidak ada yang memiliki iman sebesar perwira ini. Nah, kita akan belajar mengapa perwira ini sampai mendapat pujian daripada Yesus. Dan tentunya kita sangat setuju kalau pujian itu juga diberikan kepada kita, betul? Pengen enggak? Pengen enggak? Kalau sudah Yesus respect dengan kita, Yesus setuju dengan hidup kita, Yesus sangat menghargai hidup kita, maka ayat yang mengatakan mintalah maka kamu akan diberi, ketoklah maka pintu akan dibukakan, carilah engkau akan mendapat, menjadi yaitu kenyataan dalam hidup ini. Mengapa selama ini kita tadi saya katakan mungkin kita ini belum mengalami janji Tuhan sepenuhnya? Karena kita belum sampai, mungkin kita benar kagum akan Tuhan. Kita benar kita ini menghormati Tuhan, ibadah sungguh-sungguh, tapi persoalannya Yesus respect enggak dengan kita? Yesus senang enggak dengan cara hidup kita? Yuk kita belajar dengan perwira ini. Ayat yang kelima dikatakan ketika Yesus masuk Kapernaum, dikatakan di situ datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Yang menemui perwira atau Yesus yang menemui perwira? Yesus menemui perwira apa atau perwira yang menemui Yesus? Perwira. Artinya ini inisiatif perwira. Perwira yang memiliki inisiatif untuk datang kepada Yesus. Perwira yang memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Yesus. Nah, perhatikan di situ. Dikatakan ayatnya ke-6, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah sakit, di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Hambanya perwira. Hamba, budaknya perwira, bawahannya perwira. Tapi siapa yang berusaha mencarikan obat ini?
tuannya. Sampai di sini bisa menangkap ya. Ini perwira ini punya bawahan, punya budak, punya yaitu hamba atau punya genduk mungkin ya, punya buren dan lagi sakit. Nah, ini perwira ini sebagai atasannya, dia yang mengupayakan supaya hambanya ini sembuh. Dia yang berusaha bagaimana hamba ini bisa sembuh. Kalau dia ini atasan, dia punya hamba. Zaman dulu kan ada budak yang dijual belikan kan. Bisa enggak ini perwira ini kawe karena kamu sakit pulangnya gini wong tuamu, aku tak cari hamba lagi. Bisa enggak? Bisa enggak? Sangat bisa. Daripada repot-repot lah wis loro. Dan kenyataan banyak seperti itu kan. Ketika ada pembantunya sakit, mulia sik ya lek sehat rino neh ya. Jangan-jangan Bapak Ibu ada yang jadi korban juga ini ya. Lah sakit kok kerja ya mulia sik lah. Apalagi sakitnya apa ini? Lumpuh. Lumpuh kan kerja apa iki ya? Dan perwira ini terlalu mudah untuk memecat atau meninggalkan hambanya yang lumpuh ini dan mendapat atau mencari hamba yang baru. Nah, kalau ada atasan perwira yang peduli dengan hambanya, bawahannya yang sakit ini, sampai keroyo-royo, ngerti keroyo-royo ya, sampai repot mau menemui Yesus dan minta disembuhkan. Kira-kira perwira ini punya sifat gimana ini? Kasih. Setuju? Kasih. Mengapa Yesus respect dengan perwira ini? Karena perwira ini memiliki kasih. Kasih itu rela mengorbankan dirinya demi orang yang dikasihi. Lawan katanya kasih apa? Hawa nafsu. Nafsu itu rela mengorbankan orang lain demi dirinya sendiri. Lah yang di sebelah jenengan itu wajahnya kasih atau nafsu kira-kira? Oh, kasih semua ya. Jangan sampai di gereja ngomong wajah nafsu. Coba sampai di sini dulu. Kira-kira jenengan ini, kita ini masuk pribadi atau anak Tuhan yang memiliki kasih yang tulus apa enggak? Kalau kita ini berusaha menolong atasan kita atau sesama yang satu level dengan kita, itu bagi saya terlalu mudah. Setuju? Lah ini loh yang ditolong ini siapa? Bawahannya, karyawannya, mungkin atau pembantunya, hamba. Kira-kira level kasihnya ini kasih yang bagaimana kira-kira? Kasih yang biasa-biasa? Yang luar biasa ya. Yang luar biasa. Kasih, di dalam kasih itu ada yang namanya empati. Empati itu ikut merasakan apa yang orang lain itu rasakan, itu empati. Jadi kasih orang begini loh ya, ada tabrakan, ada orang sakit kemudian kita ngomong, kasihan ya orang itu ya. Kayak ngomong tok itu akeh tunggali, betul ya. Nah ketika kita kasihan, apa reaksi selanjutnya? Apa yang harus kamu kerjakan lagi dalam kasih itu? Mengapa Yesus sampai respect dengan perwira? Karena perwira ini memiliki kasih yang tidak sekedar kasih, tapi kasih yang levelnya mungkin tingkat tinggi. Kenapa? Yang dikasih ini adalah bawahannya. Kalau kita ini keroyo-royo, kita ini repot, kita sibuk demi atasan kita. Saya yakin itu banyak tunggali, betul Pak Gus ya? Banyak ya. Kalau disuruh mungkin cepat-cepat ya ninggalkan bojone malah ya. Siap Tuhan, wayu itu. Kenapa? Juragane yang kita tolong. Atau mungkin bestie kita, teman kita. Kita akan cepat berusaha menyenangkan mereka. Sekali lagi yang ditolong perwira ini adalah bawahannya, hambanya.
Dan ketika saya baca ini, wow luar biasa. Mengapa sampai Yesus itu respect dengan perwira ini? Karena kasihnya itu enggak gemen-gemen. Ngerti Mbak, enggak gemen-gemen Yanti? Tanya Bu Priskila itu. Enggak gemen-gemen. Artinya tingkat tinggi. Nah ini yang Tuhan cari hari-hari ini. Makanya seringkali saya katakan begini. Kalau kita baik dengan orang yang baik dengan kita. Itu wis biasa, lumrah. Tapi kalau kita baik dengan orang yang tidak baik dengan kita, itu yang luar biasa. Kalau kita kasih dengan orang yang sesama kita, yang baik dengan kita atau sesama kita, itu juga biasa. Tapi ketika kita empati, memiliki kasih kepada di bawahan kita, itu baru luar biasa. Mulai sekarang yuk cari bawahan kita sebanyak-banyaknya dan berikan kasih kepada mereka. Amin. Makanya kalau kita sementara ada di posisi atas, kita punya bawahan, jangan sombong ya. Itu ujian bagi kita untuk kita mempraktekkan kasih ini. Terus yang sementara aja dari bawahan juga aja nonyol-nonyol minta dikasihani ya. Di dalam hidupmu juga masih ada yang di bawahnya, betul? Masih ada di bawahnya. Nah ini poin yang pertama, mengapa Yesus respect banget dengan perwira ini. Karena perwira ini memiliki kasih tingkat tinggi. Saya katakan tingkat tinggi. Karena yang dikasih ini adalah bawahannya. Dan ini butuh waktu ya, butuh proses ya. Kemarin lusa saya kan tergerak untuk mengantar anak PAUD yang rumahnya Ponggok itu ya. Ya. Kalau saya ngantar itu saya nyetir sendiri, saya pangku gini ya. Karena sudah duduk sendiri enggak mau. Lah, seringkali tidur. Nah, kemarin benar-benar saya ditantang kasih saya ya. Karena apa? Anak itu muntah ya. Muntah di baju saya. Nah, saya bingung ini. Kok kebehacan di mobil tuku tisu ya ra iso ya. Padahal bakul tisu. Mepet toko ada tisu Bu, maksudnya toko beli di toko yang enggak usah saya masuk turun, ternyata enggak ada. Kalau saya ini ngotong-ngotong sampai Indomaret ikan rasanya juga enggak. Ya, akhirnya di situ karena kurang dekat tak banternya sampai rumah. Ya, bar muntah ndilah anake kok ya turu padahal ya kotor kabeh Saudara. Dan puji Tuhan, ternyata saya tidak sedikit pun punya rasa mangkel. Yalah diterus repot-repot kok ngutai ya enggak Saudara. Ya ternyata proses itu Tuhan izinkan ya. Dan ternyata besoknya Ibu Gembala Mary ya. Di pangku Ibu Gembala muntah lagi Saudara. Yang diuntahi kok ya Mary gitu. Ya kadang kita diizinkan seperti itu. Pertanyaannya, ketika proses itu berjalan, gemreneng enggak? Mencucu apa enggak? Nah, mengapa seringkali kita tidak dibawa naik? Karena ketika proses itu berjalan, kita ini gemreneng. Tuhan itu selalu membawa kita naik dan tidak pernah turun. Ketika kita naik dalam satu tempat, kan dibawa naik itu kadang kita turun dulu kan, betul ya? Naik sebuah bukit itu kan enggak gini terus toh, kan ada saatnya turun kan ya. Ada saatnya datar kan. Nah ketika turun dan datar itu, kita ini masih semangat enggak? Masih memiliki kasih enggak? Nah, oke, lanjut. Yang pertama, perwira ini Yesus respect, Yesus naruh penghargaan kepada perwira ini karena perwira ini memiliki kasih yang tingkat tinggi, kasih yang luar biasa. Kemudian yang kedua saya akan bacakan ayat yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Kalimat ini menunjukkan sikap yang bagaimana dari perwira ini? Apa? Rendah hati, merasa tidak layak. Ya. Jangan dibalik loh ya. Rumahnya magrong-magrong kemudian ngomong, maaf ya rumahku ini kecil. Itu namanya apa ya? Kesombongan di atas. Oh, genah rumahnya gede ngomong maaf rumahnya kecil ya.
Ya ngomongnya rumahnya gede. Yang kedua, perwira ini, Yesus respect dengan perwira ini. Karena perwira ini apa? Rendah hati. Dia sadar dengan keberadaannya. Sehingga dikatakan, Tuhan aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Dan Tuhan sedang cari orang-orang yang memiliki kerendahan hati seperti ini. Ketika kita dipercaya lebih, mari kita berkata semua karena kemurahan Tuhan. Ini yang membuat kita ini semakin rendah hati. Gimana belajarnya rendah hati? Jadilah seperti keset. Ketika diinjak-injak dia tetap katakan apa? Welcome. Tapi lek diinjak tenan, bagaimana kita supaya bisa merendah hati? Rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya sampai engkau tidak akan direndahkan orang lain. Merendahkan diri, akhirnya rendah hati. Dan ini proses yang harus kita kerjakan. Yang ngomong sendiri juga berproses. Kita belajar bersama-sama. Makanya ketika kita ada di komunitas, ada yang sedikit omongan tidak enak, ya yuk kita belajar memaafkan. Belajar juga kita tidak gampang tersinggung. Orang yang gampang tersinggung itu sebetulnya orang yang terluka, betul enggak? Kalau luka gesek dikit kan sakit loh. Ya, makanya kita sembuhkan luka kita. Ya, dua hal saja supaya kita belajar supaya Tuhan itu respect dengan kita, yaitu miliki kasih yang tingkat tinggi, yang kedua miliki kerendahan hati. Di situ Tuhan akan berkatakan, aku bangga dengan sampean. Aku bangga dengan jemaat GPD Theophilus ini. Aku bangga dengan para lansia di tempat ini. Aku bangga di semua pel-pelan ya, pel-napel, pel-pel ya. Aku bangga semua wadah-wadah yang ada ini. Kenapa? Memiliki kasih dan kerendahan hati. Kita tundukkan kepala. Kita renungkan firman Allah ini. Kita renungkan, mari singkat dibawa mic-nya. Kita renungkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apalah artinya kita mencari pujian dari orang lain. Apalah artinya kita hidup.